Mio Sporty kita ini udah hampir jadi nih. Tapi masih ada beberapa parts tuh yang bikin ganjel gitu. Standar tengah yang masih oglek-oglek. Terus ada beberapa baut, mur, dan bushing tuh yang udah karatan gitu. Geli liatnya. Terus juga kalian bisa lihat body-bodinya masih kayak anak SD ya. Masih polos banget. Kalau gitu, di episode 9 ini saatnya kita untuk bikin si Mio semakin menyala, abangku. Nah, jadi barangnya meskipun hanya pelengkap di akhir series ya, tapi lumayan banyak seperti kalian bisa lihat. Jadi di sini ada, ini part-part YGP banyak. Budget setelah ini ya gue sebutin satu-satu karena gue perlu pakai contekan karena ini lumayan banyak dan harganya macam-macam. Intinya budget kita sisa buat nantilah kalian lihat sendiri. Nah, jadi parts-parts YGP seperti bisa kalian lihat lumayan banyak. Ini antara lain ada cover aki, ini yang kita missing. Habis itu ini ada tahanan standar tengah biar atau standar samping ya, biar kalau standarnya naik dia nggak tong gitu. Selang-selang hawa CVT kita juga missing beserta bracket-bracketnya. Nah, terus ini nih yang banyak udah komen gatel. Standarnya diganti, Oke, memang mau gue ganti dari awal, tenang aja. Pinnya pun udah beli dari awal. Di episode 2, harusnya kalian yang udah nonton, kalau yang belum nonton nanti habis video ini silahkan nonton. Tapi waktu itu kita gagal, standarnya masih oglek karena memang yang rusak itu dari standarnya bukan dari pinnya ternyata ya. Nah, terus ini ada standar tengah, standar samping bersama pairnya. Habis itu ini ada bracket knalpot, ya belum kelihatan, belum dibuka. Terus ini ada bracket selang rem Mio Smile, ini tidak baru, nanti gue jelasin. Terus ini ada bracket kaliper, lagi-lagi kan kaliper udah kepasang, cuman ada yang masih ganjel, jadi nanti gue jelasin. Terus ini ada per titanium, maksudnya stainless, nggak mampu beli titanium. Baut-baut stainless, nanti ini ada beberapa ya, untuk apa aja nanti gue jelasin. Terus ini sisanya stiker-stiker aja sih, ada stiker emblem Yamaha, gue beli yang silver-silver gini, chrome dan segala macem. Karena nyocokin warna tema motornya, peleknya yang menyala gitu loh. Terus ini strippingnya akhirnya ada juga, nanti gue jelasin dan kita pasang. Nah, sekarang kita bahas budget dulu ya. Oke, jadi kita harus pakai contekan sedikit karena memang lumayan banyak, gue nggak bakal bisa inget. Nah, budget terakhir itu di video episode berapa ngap tadi? Episode 7 yang kita pasang pengereman dan lain-lain. Budget itu terakhir dihitung itu 897.500. Habis itu di episode 8 kita ada pasang knalpot Villan, tidak ada pengurangan budget karena memang gue sama ini disupport sama Villan. Thank you. Jangan lupa pakai kode TJ15 yang mau beli Villan auto diskon. Sen MX yang kemarin akhirnya ada yang bayarin. Terima kasih bro di Klaten, kemarin udah gue kirim barangnya. Jadi kita nambah budget 100.000, cicling nambah jadi 997.500. Habis itu kita beli, gue beli di satu toko itu standar 2 selang hawa kabel speedo, itu totalnya 393.000. Jadi budget kita turun lagi 604.500. Terus gue beli di satu toko juga yang sama, bracket knalpot, selahan, tahanan standar sama cover aki. Ini seharusnya sama engsel jok juga, cuman waktu itu nggak kekirim. Terus sama orangnya akhirnya di refund, ya udahlah. Totalnya 210.000. Jadi budget kita turun jadi 394.500. Waduh, mulai deg-degan nih, sudah mulai mau habis nih. Habis itu bracket Mio Smile, bracket selang rem tadi, itu di Tokped adanya beli second ya, karena kalau beli baru lebih mahal. Ternyata gue lihat beli second, ya udahlah, barangnya still works. Bahkan kayaknya dipilok lagi sama orangnya jadi hitam. Itu harganya 50.000, jadi 344.500. Kalau beli baru itu seinget gue 80 ribuan gitu. Jadi kita hemat budget ya. Habis itu gue beli emblem yang warna silver, itu harganya 30.000 perak, 30.000 rupiah. Jadi budget 314.500. Habis itu striping gue beli di toko oren. Kemarin dari toko rekomendasinya Mas Yogi RXT, itu harganya 59.000 aja, stiker transparan. Banyak warnanya macam-macam, gue pilih yang warna silver, nyocokin pelek lagi-lagi. Jadi budget sisa 255.500. Habis itu stiker-stiker kecil-kecil yang kayak peringatan, warning, apa gitu-gitu. Gue milih juga yang warna chrome, biar beda aja dari yang lain gitu ya. Itu totalnya 25.300. Kalian beli stiker tulisan Yamaha tuh yang kecil-kecil. Budget jadi 230.200 perak. Nah, terus ini yang lumayan gede untuk episode ini, selain yang tadi standar YGP dan lain-lain. Baut-baut stainlessnya dan mur itu gue beli seharga 200.000 bulat. Jadi budget kita sisa 30.200, atau buat kalian makan di warteg masih cukup lah. Mungkin 4 lauk, kerupuknya 5, minumnya es teh tawar. Tapi kalau buat makan di restoran Padang, kayaknya kecuali ngambil yang 1 telur sama sayur gitu, kayaknya bahkan nggak cukup deh. Nah, tapi gue juga lagi berusaha jual sih body orinya, karena lumayan menu-menuhin rumah. Ini kan yang body halus, body kasarnya ada di sana lah, nggak kelihatan, tapi menu-menuhin. Jadi semoga itu budget bisa buat nanti nambah mungkin kalau mau upgrade CVT atau gimana-gimana. Nah, jadi budget itu kan di awal 10 juta sudah termasuk motor. Motor kita keluarin duit 4,3.
Nah ini kalau yang gue sudah keluar duit actual of my money gitu ya, karena beberapa parts kan gue juga full disclosure memang ada yang disupport sama brand-brand kayak RCB, Allegri, VND, Pirelli, KYB, Vilan. Jadi terima kasih untuk brand-brand itu yang sudah support build si Mio-nya, tanpa kalian budgetnya akan meledak. Nah itu tidak dihitung, itu gue sudah keluar duit berarti 10 juta dikurangin 30.200 berapa tuh? 800. Jadi kurang lebih bisa lah kita bangun Mio budget 10 juta. Cuma jadi standar aja kayaknya. Jadi kalian bayangin Mio gua tanpa pelek, tanpa shock, tanpa selang rem, tanpa master rem, tanpa knalpot, masih semuanya masih ori. Nah itu bisa tuh 10 juta tuh. Waktu itu juga di awal-awal ada yang komen 10 juta mah baru Waalaikumsalam doang. Ya iya sih bener. Kira-kira begitu update budget kita. Nah banyak juga yang nanyain soal mesin, ganti apa sih VT gitu-gitu. Maybe later, tapi I'm thinking about it. Tapi itu kayaknya budgetnya harus dipisah, mau nggak mau ya. Jadi gue harus keluarin budget lagi karena budget step 1 phase 1 ini sudah habis. Dan soon kita akan mulai project si kuning. Jadi si Mio ini episode 9 ini adalah episode terakhir yang kita pasang-pasang di rumah ya. Habis itu nanti ada episode 10, ini spesial karena gue nanti ada collab sama orang yang bikin gue main Mio. Gue minta motornya di roasting sama dia. Jadi ditunggu aja episode 10. Nah kalau gitu kayaknya gue udah terlalu lama nih bacot-bacot depan kamera ya. Jadi kalau gitu why not we get working on the Mio. Gas! Nah, sebelum kita mulai, gue jelasin dulu ya soal stiker. Nah, jadi gue memilih yang warna putih atau silver nih lah, bisa lo anggap ya. Jadi ini beli stiker transparan kemarin ya kan. Nah, gue memilih ini karena memang kiblat ori si bahan ini. Jadi motor gue ini surat-surat 2007, cuma gue lihat di katalog itu motor yang merah marun api ini tuh 2006. Itu memang si dekal api-api ini. Jadi gue sempat mikir apa ganti yang tulisan Mio itu MIO gede atau biarin kayak gini cuma gue ganti warnanya. Sebenarnya di awal juga kepengen warna kayak gini lagi, cuman kayaknya kan jadi nggak berubah gitu. Jadi motor ini kayak dibikin versi rada monokrom dari ori kodrat motornya gitu guys. Makanya gue pilih si warna silver ini. Dan nggak cuma sampai situ, kita stiker perintilannya juga gue ganti yang krom-krom gini. Nah karena kemarin lagi browsing toko oren ya kan, terus kok nemu yang kayak gini lucu. Nah yang ini sih kayaknya nanti gue nggak pasang ya, yang buat di bagian sini nih. Emblemnya juga gue beliin ini 30.000 cok, begini doang kecil ya. Stiker-stiker Yamaha ini kan sebenarnya perlu 3 ya, untuk di sebelah sini, kiri kanan, sama di atas lampu belakang. Cuman gue beli 5 yang namanya stiker, takutnya ada yang nggak kempel atau gimana, jadi buat jaga-jaga aja. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi tema motornya tuh nyesuaiin ke ya pelek, knalpot, master rem ya. Jadi intinya aksennya tuh gue bikin silver biar cakep gitu pokoknya. Ya udah, kalau gitu tanpa bertele-tele lebih panjang lagi, kita mulai kerjain si motornya. Kita mulai dengan bracket kaliper ya. Ini sebenarnya bukan karatan atau kenapa-napa, cuman lebih ke looks aja. Karena bracket ini gue lupa kurangin budget tadi kayaknya. Emang iya? Gue cek dulu. Oke, jadi benar kita lupa hitung. Ini bracket kaliper nih gue beli 135.000. Jadi budget sebenarnya sudah minus 100.000. Sorry, tadi salah hitung, lupa sebut. Nah, jadi ini karena bracketnya looks-nya aja nih, bracket dari Nissinnya. Berhubung disnya gue pakai 260, jadi dia tuh kayak gede banget aja gitu, terus kayak plat doang gitu loh. Meskipun bahannya jujur bagus, cuman doesn't look as good aja. Jadi kita ganti warna hitam biar nyaru sama shocknya gitu, biar cakep aja. Seperti kalian bisa lihat, kalipernya sudah copot. Nah ini tadi gue coba ganti bracketnya. Tadi gue sudah jelasin juga kenapa. Intinya gagal kepasang nih, agak flashback sedikit, kalian lihat aja kenapa ya. Ini tuh udah bautnya tuh gimana? Enggak juga. Enggak, masalah gini nih, lihat dah. Ini kan harus diputar nih, buat ngencengin. Ini kepasang ketutupan dia dong. Kok dia muter-muter doang sih? Ini kalian bisa lihat kan, di saat ini terpasang, murnya nggak bisa gua akses. Meanwhile, ini kan karet. Karena kaliper aksial itu kan dia harus rada main karena disnya nggak floating kan. Ini tuh bukan baut, ujungnya tuh bukan mur, jadi nggak bisa gue pegang, ngerti gak? Terus kalau gue pegang pun untuk gue paksa puter, ini kan besi dalamnya, luarnya karet. Kalau gue paksa pegang untuk gini nanti karetnya robek. Terus yang bagian atas juga, nih kalian bisa lihat kan, belum rapet ini mur kunci L-nya nih. Karena tiap gue coba puter, satu bautnya ini tuh ikut muter. Gue udah coba pegang tuh pakai tang. Tapi bentuknya bulat, jadi dia ikut muter, makanya baret-baret tuh. Nih, tuh.
Sininya body kaliper nggak ada yang bisa dipegang, kocak cok. Gue tidak menuduh siapa-siapa, tidak menuduh kalipernya, tidak menuduh bracketnya. Gue hanya bingung aja. Oke, sudah ketemu keanehannya ternyata. Jadi seperti kalian bisa lihat nih, bentuknya mungkin deketin lagi deh. Bentuknya nggak rata yang atas tuh. Nah kalau di bracket standar, lubangnya bentuknya juga nggak rata tuh, kalian bisa lihat. Tuh ya kan, nggak bulat, ada kotaknya dikit. Sementara di bracket yang tadi kita beli nih, dia full bulat. Makanya saat ini kepasang klek, dia nggak megang apa-apa. Jadi baut ininya tetap muter. Berarti bukan salah kaliper ya. Udahlah, mau nggak mau emang harus pakai yang silver ini berarti. Oke, kalau gitu, jadi the next thing we can do is, berhubung kita lagi di depan, ban mau gue copot, krek, ganti bushing yang sudah karatan nih, sudah jelek. Habis itu, ini tuh baru gue kabel tis doang sementara, biar nggak kejepit kalau lagi belok. Cuman gue sudah beliin yang tadi nih, bracket Mio Smile. Nah, karena fun fact, kalau kalian ya yang ngerti Mio pasti tahu lah. Cuman kalau yang mungkin belum tahu, gue juga baru tahu pas mulai garap motornya. Kalau si Mio Sport ini kan selangnya aslinya ke depan gini nih. Jadi ya bracket-bracketnya di sini kan. Nah tapi kalau Mio Smile itu ke belakang kayak selang rem normal pada umumnya gitu. Nah kebetulan juga si shock KYB ini tuh memang buat Smile sebenarnya. Makanya kalau shock Mio Sporty kayak shock aslinya dia, di sini tuh ada lubang baut buat megang bracket-bracketannya. Tapi pas banget, gue sebelum tahu itu pun gue sudah mau selang rem ke belakang karena bentuk kalipernya juga lebih cocok kayak gitu. Jadinya ya kita beliin bracket ini biar selangnya nggak ngambang gitu, biar ada yang megang. Oke, kita dongkrak dulu kali motor ya. Sedikit salah. Harusnya ngelepasnya pas masih di bawah, cok. Tapi bisa. Pot dulu. Pelek gantengnya. Oke, jadi gue baru sadar kalau bushing yang dari tadi gue bilang mau gue ganti ini yang udah jelek, belum gue beliin. Goblok banget ya. Lupa coy. Cuman ya udahlah, kita udah telanjur lepas ini, jadi kita ngerjain si bracket Mio Smile-nya aja. Jadi ini barang-barangnya nih. Baut stainlessnya juga udah gue beliin. Nah ini, nah kan di sini nih baut 4 biji yang kemarin kalian lihat di episode 6 kaki-kaki. Kita ganti shock KYB. Nah bautnya gue beliin yang satu 3,5 cm, yang satu 3 cm. Untuk baut segitiganya itu. Apa yang megang Ashok ya. Soalnya kan nanti kalau bracket Mio Smile itu dari belakang, nah set gitu. Sebenarnya nggak ada beda setengah senti sih bracket ini, cuman gue main aman aja biar ini kan segitiganya depannya juga bolong, kayaknya bolong. Iya bolong, jadi kepanjangan pun dia bakal keluar, jadi tetap muat gitu. This would be a hell lot easier kalau bodi depannya nggak kepasang sebenarnya sih. Ini gue takut jegerak, bodinya kena. Soalnya motornya didongkrak. Anjir keras banget cok. Hari ini kita gagal semua kayaknya. Aduh puyeng gimana ya. Ambruk sih kocak nih, jadi bloopers nih. Jangan kepencet rem depan karena nanti gue harus bleeding lagi dong. Bisa. Yes. Memang butuh kunci yang lebih panjang dan besar. Begini ya kalau projectnya ngikutin konten tapi bukan ngikutin alur dari motornya gitu. Ya kayak waktu itu di awal aja kita bongkar pasang batok depan berapa kali anjir. Kita pasang si bautnya, si stainless, meskipun tidak kelihatan cuman gitulah. Boleh tolong Loctite gak? Kita Loctite dulu ya, berhubung ini megang shock ya kan. Kita nggak mau lagi riding tiba-tiba shocknya ambles. By the way, coakan spokboard kita kemarin belum sebagus Nakaisan. Pas episode 8 riding itu gue baru ngeh ternyata coakan sininya kurang gede. Jadinya harus kita coak lagi sih eventually. Cuman nanti gue kerjain sendiri aja lah. Gak usah direkam, kayak repetisi banget. Habis ininya duduk di sini. Set. Jadi selang remnya ada yang megang, cakep dah. Karena dia ada slot buat karetnya nih. Nah, gini kan enak tuh, ada bracketnya ya. Set, jadi selangnya proper. Sama dengan yang sini. Ada pegangan si selang apa? Speedo nih, yang punya kita belum hidup karena KW. Cuman, gue udah beliin juga nih yang ori ya. Bisa dilihat plastiknya tidak berbayang seperti yang waktu itu KW. Yang KW kemarin beli itu
udah kabel sama gearbox saya cuma 29.000. Ini kabel doang ori 55.000. Harusnya sih works, cuman gua mager ganti hari ini karena ini nyambung ke harus bongkar batok lagi, bongkar pala lagi, udahlah, don't even think about it. Lanjut ke bagian belakang. Kita mau copot ini dulu. Kita copot knalpot dulu karena yang mau kita ganti itu ketutupan dia. Ini gua mau ganti bracket knalpotnya. Ini yang megang knalpotnya sekarang. Ini mau kita ganti. Mana nih barangnya? Itu jelek banget tuh kan, seperti kalian bisa lihat udah kemakan umur lah ya, bisa dibilang. Nah, YGP bos, kita beliin ori biar mulus. Which packagingnya banyak sekali. Nah, tuh kan? Itu balik. Nah, jadi hitam lagi, lebih enak dilihat. Selain itu kita juga mau ganti mur as roda pakai ini stainless, dan ringnya juga stainless. Terus kita mau ganti ini dulu. Nah, ini aja nih paling gampang. Nah, ini tutup, udah robek cuk, kocak. Baut tutup oli nih, karena tadi pas kepasang posisinya lumayan mepet sama knalpot, jadi kita ganti yang lebih pendek aja biar lebih apik juga dilihatnya ya. Ini kan panjang banget. Fun fact, dari ngambil si bahan ini belum gua utak-utik sama sekali permesinannya, ganti oli apapun belum. Nah, ini kita ganti pakai si ini nih, tuh cakep banget ya kan tuh. Wow. Terus selain oli mesin gue juga udah beliin ini. Nah, ini tutup oli gardan nih yang di sebelah sana tuh, deket bawahnya shock. Jadi kita ganti juga di sini ya. Ini kita pasang dulu. Nah, ini yang paling gue benci nih. Buat buka ini, bautnya satu ketutupan knalpot anjir. Bongkar header Mio tuh rese anjir di dalam, tapi posisi ini susah gitu. Fun fact, kalian lihat deh. Gue di kolongnya nih. Ini ada cowakan gini. Dikit nih. Ini tuh buat biar kunci T-nya tuh muat gini tuh. Nih tuh. Cakep ya, hal kecil tapi dipikirin. Sebelum kita ngerjain yang nyebelin, mungkin kita ganti yang lebih gampang dulu ya. Ini mur as roda belakang ditemani dengan gonggongan anjing tetangga saya. Ya, kunci dua-dua. Kita pakai tiang yang panjang biar kuat. Habis itu ini gue harus ada bantuan dari kameramen untuk ngerem belakang. Rem ya? Udah. Anjir, keras pisan. Dah. Oke. Bangke keras bud. Nah, kita ganti dengan yang kinclong kempling. Dia buta ya, jadi nggak. Kalau yang ori mana? Yang ori kan bolong. Jadi lebih bagus aja. Lebih gede ya kayaknya ya. Oh iya cuk, 20 berapa ini. Ringnya juga kita ganti yang fresh karena yang lama sudah jelek banget tuh. Oh, tebelnya sama. Nice. Nah, ini kan cakep. Oke, now kita ganti tutup oli gardannya dulu ya. Ini angle-nya rada-rada awkward. Nah, bye. Hang screw Thailand kayaknya. Iya. Ada yang bisa baca? Coba kalau ada yang bisa baca, gue cek bener, gue bayarin kopi. Enggak ding. Kemarin gue tantangin nebak link rantai S1000 aja, banyak yang nebak, bahkan ada yang sampai hitung-hitung inch pakai logika gitu, tapi nggak ada yang bener cok. Cuma lah gue challenge kalian. Oke, cakep. Jadi kayak another baut aja, bukan kayak tutup oli gitu. Oke, tuh cakep kan? Sekarang bagian yang rada ribet, karena harus kendorin header. Aduh malas, semoga dia bisa rada belok. Nice. Oke, kita copot si anjir. Crash coy. Kameramennya crash. Alot pisang. Sadis. Meleset kena besi header, lumayan.
nggak meleset untungnya. Nah, panas. By the way, bautnya ini belum gue beliin ya guys. Jadi meskipun sudah jelek, tapi kalau kepasang kan kayak hitam, ya udahlah. Kapan-kapan aja lah. Pas banget sini. Turunin mesinnya. Bor up ngap. Kita pasang ini dulu. Set. Nah, tuh kan. Meskipun tidak terlalu kelihatan dari jauh, cuman karena kita tahu udah diganti, jadi hatinya puas aja gitu. Oh iya, sama si baut knalpot yang di sini kan tadi jelek nih, hitam. Kita beliin stainless juga bos, meskipun murnya belum karena nggak kelihatan, jadi bodo amat. Asik, jadi rapi kan. All the little details matter bro, anjay. Ini tiba-tiba gerimis, jadi mungkin kita lanjut pakai time card SpongeBob. 3 hari kemudian. Ternyata setelah gue tanya-tanya ke grup Mio internal aneh, gue dikasih tahu sama si Napri alias Irfan. Ternyata bracket ini tuh bisa dipasang sebenarnya, bracket yang kemarin. Ada caranya, cuman bodohnya kok nggak kepikir gitu kemarin. Kita sudah hampir banget nyampe caranya, cuman kemarin nggak kepikir. Ternyata bisa guys. Sebentar ya, gue buka dulu. Iya. Jadi begini guys, kalau menurut si Napri, kebetulan di Mio Smile dia sudah pakai. Nah, ininya dicopot dulu ya kan. Ininya juga dicopot dulu. Ya mungkin kalian yang nonton mungkin udah ada yang komen kali kemarin ya di bagian yang kita gagal masang. Ini dipasang ke sini. Nah ini kan ada bentuknya yang nggak rata dikit tuh, mana ya? Atau enggak ya, sininya bisa lu pegang. Terus yang kemarin isu kan yang bawah, yang gue bilang kalau udah kepasang nanti ketutupan murnya, gimana ngencenginnya ya kan? Ternyata dilepas dulu. Emang kadang-kadang si Napri ini berguna juga teori-teorinya. Nah, bener juga nih Napriano. Tuh, seperti bisa dilihat belum kepasang di motornya udah ganteng banget, merah hitam, merah hitam, merah hitam, merah hitam, merah hitam. Nah, anjay. Untuk bracketnya juga ngepas dengan bentuk shocknya ya, bottom shocknya. Nyari posisi bautnya. Nah, anjay, jauh lebih bagus. Budget habis. Siap, kita lanjut ke bagian berikutnya yang lumayan ribet. Emang ide awal standar tengah dan samping itu gue mau belinya yang chrome. Tapi kalau yang murah itu nggak ori bahannya, jadi jelek, kelihatan banget jelek. Kalau yang ori mahal. Di online tuh banyak yang jual bahan ori di chrome sama dia itu harganya sekitar berapa ya? 500 sampai 600 satu set ya. Nah, cuman kemarin pas lagi belanja, gue lihat, wih, Celaan Nuvo nih, warnanya silver ya meskipun tidak chrome, at least mengarah sana lah ya. Dimana harganya masih normal juga gitu tentunya. Nah, ini kita ngelepas si Celaan dulu. Agak angel ya. Harap maklum, sudah nempel di motornya dari baru mungkin. Cuy. Dibejekin dulu cuy. Siapa tahu lebih gampang. Kok susah. Gitu. Menyerah, kita kalah sama Celaannya. Ntar aja pikirin daripada bete. Kita pasang standar samping aja dulu ya. Standar samping, jujur gue lupa beli pernya. Jadi ini fresh tuh, asik ya kan. Menggantikan yang sudah coklat, cuman pernya ya menyusul lah. Pernya gue beli cuman buat yang standar tengah, yang lebih gede. Body agak dibengkek dikit karena terlalu mager untuk nyopot. RZ. Cuman PR kita berarti beli bautnya, which is bukan baut normal ya, ada leherannya. Mohon maaf, asu-asu tetangga mulai bereaksi. Mungkin mereka nggak sabar lihat hasil Mio ini. Hei, nggak usah ikutan. Looking fresh already. Aduh, sekarang kita saatnya pasang PR kembali. Coba, susah kah? Mari kita sini aja deh. Mari kita coba. Asik, udah kempling, udah nggak kayak gini lagi. Mantap. Nah sekarang hal paling keramat
kalau ganti parts Mio ya. Nah cuman di episode 2 waktu itu banyak yang komen lucu, mukjizat ngelepas standar tengah Mio segitu gampang. Nah jadi karena standar gue yang sekarang kepasang, makanya motornya sangat goyang. Itu lobangnya ini kan harusnya bulat nih. Lobang gue itu udah nggak bulat, udah oval bentuknya. Jadi makanya asnya itu bisa bermain, makanya motornya goyang. Jadi kita harus ganti itu sekarang. Jadi kayaknya kalian gue taruh tripod karena kameramen harus bantu gue pegang motornya sambil miring gitu. Wish me luck. Mundurin biar masuk frame ya kan, cakep. Miringin. Udah gerak jauh kok. Tukeran. Jaringin sini. Gue tarik asnya dari sini. Ya kalian nontonin punggung kameramen dulu ya. Anjay, udah keluar pinnya. Anti gerinda klub. Karena emang udah jelek sih ininya. Kan bentuknya udah rada oval gitu tuh. Ini kelihatan banget nih, udah oval, udah nggak bulet. Makanya motornya direct main oblak. Nah, let's try masang yang baru. Nah, pinnya juga ini yang udah kita beli dari episode 2. Karena awalnya gue kira oblak itu karena pinnya, tapi ternyata gara-gara ini. Jadi akhirnya dia pasang hari ini. Alah. Pusing cok, nunduk-nunduk gitu. Aduh angel, sorry guys, ini susah dikasih lihat karena gue butuh bantuan pegang motornya ini nih. Nah, ini harus dikasih gemuk dah, ntar. Untung bapak gue juga penggemar otomotif, jadi beginian pasti ada. Lanjut kita eksekusi. Anjas. Cakep. Sebagai amatir, I would say lumayan. Sekarang kita pasang pinnya dulu. Oh, habis ini masang pernya, cok. Susah, cok. Jujur ini bagian yang lumayan sulit nih, masang pernya nih. Karena pernya masih baru, jadi masih kuat banget. Mana ya? Au, keras sekali. Anjir. Kayak mana? Tenaga dalam. Anjir. Tarik tambang ini. Anjir, gila. Bener-bener gila kerasnya. Oh, gue tahu. Sebentar. Kita pakai tali. Biar nariknya lebih enak. Coba sini. Coba. Pakai tali aja ya. Coba dah. Pada baret. Bangke gemeter lu, kocak banget. Oh ya? Udah? Ya, jatuh lagi. Iya. Habis ini talinya putus nih, lucu nih. Mental nih Ninja RR jatuh. Dah. Anjay. Keren masuk nih, coba. Masih ada talinya. Ya udah biarin, gak usah pikirin. Biar ada talinya aja Mio-nya. Ih, merah tangan gue. Ntar lu edit ya muka lu jadiin muka gua. Tes, masih oblak gak? Wih, PR-nya jadi mantep coy. Anti oblak klub, senggol dong bos. Ini malah ngangkat standar ini. Tapi udah nggak oblak lagi tuh. Engine mounting. Iya, Cok. Kalian lihat nih, engine mounting yang gagal diganti di episode 2. Tuh lu lihat dah. Bagian atas motornya sama mesinnya goyang. Tuh, ya kan? Standarnya mah udah nggak goyang, itu udah paten banget. Cuman nih, mesinnya yang goyang anjir. Sebenarnya kita masih ada PR lagi. Ini tadi belum gagal, masih gagal ngelepas yang ori. Sama tahanan standar tengah, biar kalau standar tengahnya naik nggak cetong, biar ada karetnya, karena di motor gue itu nggak ada dari beli. Sama tutup aki. Nah tapi ini kan kurang menarik, jadi gue pasang off cam aja, cuman budget sudah terhitung, jadi kalian tahu kurang lebih parts apa aja, makan budget berapa untuk bangun Mio. Nah tapi bagian yang paling serunya, nah sekarang kita ibaratnya seal the deal. Jadi motor kan sekarang masih polos, saatnya kita pasangin stikernya. Nah ini stiker body, seperti gue sudah jelasin, gue milih yang silver tapi api-api seperti asli motornya.
Cuman gue lagi debat dengan diri sendiri. Kan kalau Mio Ori itu ada stiker ini nih di depan, tameng depan. Nah ini gue punya 2 set sebenarnya nih. Ada yang kayak warna asli, yang warna-warni, atau ada yang chrome-nya dari gue beli stiker peringatan ini. Kayaknya sih nggak mau gue pasang karena menurut gue terlalu rame ya. Cukup ininya aja nih. Ini gue udah beliin yang stainless gini. Cuman yaudah, let's kita pasang segala stikernya biar motornya tuh ada ciri khasnya gitu. Sebelumnya tapi body berdebu kita bersihin dulu pakai clings. Ini adalah pertanda dikit nanti episode 10 siapa yang roasting motor gue. Ya gue kasih lihat ini, kalian udah tahu lah ya. Jadi kita bersihin dulu tameng depan dulu kali ya. Motornya pasti berdebu aja sih karena sudah lama nggak gue pakai. Kita bersihin pakai waterless. Nah, kalau stiker yang tadi gue bilang bulat-bulat itu kan di sebelah sini nih. Gue ngeliatnya kayak stiker QC yang belum dilepas anjir. Jadi looks kinda weird to me. Kita pasang dulu nih si emblem. Iya, mahal. Kita lepas dulu tutup 3M-nya. Terus kita pasang. Gak lucu nggak sih kalau udah kayak gini terus jatuh plok nempel. Iya. Lurus nggak sih? Semoga lurus ya. Cakep. Jadi silver beda aja gitu. Terus nggak cuma stiker, dia emblem gitu. Cakep. Nah, sekarang kita pasang ininya ya. Api-api yang di sini. Nah, tadinya gue mikir mau pakai air sabun. Soalnya kan stiker-stiker body gini biasanya masangnya pakai air sabun. Disemprotin. Habis itu di squeegee keluar gitu kan, biar stikernya tuh habis dipasang masih bisa digeser-geser. Mungkin kurang pas atau gimana, cuman this time kayaknya kita langsung aja deh. Karena gue males pakai air sabun. Jadi kita langsung aja, the moment of truth. Enaknya kalau stiker beli yang aftermarket gini, ini sih nggak lengket banget gitu. Karena pengalaman gue pernah masang stiker yang ori pabrik, itu sekali nempel udah lo nggak bisa lepas. Makanya main aman tuh pakai air sabun tadi. Ya rada nggak pas dikit sama bentuk body, ya udahlah ya. Yang penting di foto dari jauh cakep. Slebeo. Fun fact, gue itu ngelihat pas awal mau bangun nih Mio kan, awalnya gue coba lihat kalau full ori gitu ya, YGP, stiker juga YGP. Stiker yang kayak di body itu tuh, yang api-api kuning, ada orang kayaknya nyimpen ya, jadi new old stock. Gue sempet nanya ready waktu itu 385 coy. Cuman banyak yang lebih tolol lagi sih. Ntar gue make sure aja. Banyak yang lebih tolol lagi, yaitu stikernya Mio warna kuning dan warna telur asin dan warna silver. Itu harganya udah nggak masuk di akal. Kalian searching sendiri. Makanya gue memilih untuk beli, ya udahlah nggak usah yang ori. Maksudnya gue rasa nggak worth it aja gitu, hanya stiker. Toh juga motornya bukan yang kayak mau gue goreng gitu terus gue jual atau apa. Terus juga gue mikir kalau misalnya gue beli tuh stiker 385, terus pas gue pasang gini ada salah aja, gelembung atau melencong, nyeselnya bro, malah bikin pusing gitu. Jadi nggak usah, kita beli stiker 59.000 aja. Jadi suatu hari gue masangnya melenceng atau stikernya mulai jelek, beli lagi, ya udah gitu. Harganya masuk akal. Cakep, mulai kelihatan ada ciri khas. By the way guys, mumpung behel di depan mata, komen paling banyak kayaknya selama Mio series ini ya, nggak di YouTube sini atau di Instagram. Jangan lupa follow kalau yang belum follow @thejakartaroots. Itu adalah behel Amore bang, behel Amore menunggu bang. Nah kan gue udah pernah jelasin kenapa gue nggak beli behel Amore, karena gue rasa 2 kali lebih lipat harganya. Since we're on a budget, jadi kita cari yang biasa aja. Terus juga gue ngeliat bentuknya, jujur I'm fine with this one ya. Meskipun ya YGP quality-nya not the best, suatu hari kita chat kali. Tapi yang Amore gue bentuknya kurang suka jujur ya. Malah lebih lucu yang punyanya Smile ya, yang Batman, yang lancip-lancip gitu. Tapi this one I'm okay lah, karena lancip gitu loh bentuknya. Meskipun rada besar tapi lancip. Jadi mirip-mirip. Kalau Mio kan lu lihat bagian depannya Mio Sporty, lancip-lancip gitu loh. Lancip manis. Jadi ya makanya gue tidak tertarik dengan yang Amore, karena tidak selera aja. And just like magic, boom, bawahnya sekarang. Set.
Anjay, api. Gimana, cocok kah? Semoga cocok ya, dengan vibes pelek dan besi-besi dan lainnya. Ya, lumayan capek masang stiker ternyata guys. Tapi kita masih harus lanjut sebelah sono. Semangat, tetap semangat. Ayo, lurus. Dah kocak. Gue kira cutting stiker biasa, jadi luarnya dicabut, ternyata bukan. Untung gue beli 5. Nah, kalau ini gue nggak punya spare nih, jadi harus sekali gas. Ukurannya lebih kecil sedikit dari kotakan yang di motornya lagi. Ini gue udah ngandelin mata aja nih, lurus atau enggaknya. Miring dikit, bodo amat. Miring lagi. Udah, anggap aja lurus. Oke, kelar juga nih motor. Ganteng banget, Cok. Ganteng banget. Harus closing. Jadi kita telah membuktikan bahwa bangun Mio Sporty itu dari bahan pakai duit 10 juta include motor itu bisa jadi sekeren ini. Tapi bohong. 10 juta kalau misalnya sampai full standar YGP tanpa aksesoris segala macam kayaknya sih bisa. Tapi terima kasih juga yang udah support barang-barang beberapa merek yang throughout series Mio ini motor gue jadi seganteng ini. Nah, episode 9 ini jadi episode terakhir dimana kita ngerjain di rumah. Basically motornya sudah kelar sampai sini phase 1-nya. Phase 2 maybe main mesin, we never know. Ditunggu aja. Nah, jadi seperti gue bilang di awal, ditunggu aja episode 10, motor ini akan gue bawa ke orang yang bikin gue main Mio ini di awal dan akan di roasting sama dia. Gue udah kasih clue, kayaknya sudah jelas siapa. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan juga episode 10-nya. Dan kedepannya si Mio ini akan kita apain lagi. Tapi so far phase 1 sudah kelar seperti ini. Gue sudah puas banget sama hasilnya. Motornya ganteng dan sesuai harapan dan tentunya TJR style. Jadi udah, as always, I thank you guys very much for watching and I will update you very soon. Bye-bye. Ngapu kayaknya dah. Lu punya nggak baju sekeren ini? Buat bloopers. Nggak jatuh, Cuk.